Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu ini kita masih membahas tentang teks cerita fantasi, dan kita juga akan membahas latihan soal yang sudah kalian kerjakan minggu kemarin. Sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, yaitu merincikan struktur cerita fantasi. Yang kedua, menyimpulkan karakteristik bagian-bagian pada struktur cerita fantasi atau orientasi, komplikasi, dan resolusi. Yang ketiga, menelaah hasil melengkapi cerita imajinasi dari segi struktur cerita imajinasi. Dan yang keempat, mengomentari cerita imajinasi dari segi struktur dan bahasanya. Selanjutnya di sini kalian masih ingat kan apa itu teks cerita fantasi? Sudah Ibu sampaikan pada pertemuan minggu lalu. Teks cerita fantasi adalah salah satu jenis teks narasi. Teks cerita fantasi adalah suatu konsep cerita fiksi yang dimana di dalam ceritanya mengandung suatu unsur imajinatif atau khayalan dari sang penulis. Selanjutnya di sini kita akan membahas soal latihan yang sudah kalian kerjakan minggu kemarin. Di sini untuk soal nomor 1 bisa dibaca sendiri. Cerita fantasi dapat diidentikan dengan yang A, hal-hal mistis yang dikaitkan dengan keagamaan. Yang B, tokoh-tokoh yang selalu membutuhkan pertolongan. Yang C, latar yang hanya terbatas pada dunia lain. Dan yang D, hal-hal gaib dan futuristik atau berbau masa depan. Untuk jawabannya adalah D. Siapa yang minggu kemarin menjawab D? Benar ya. Selanjutnya soal nomor 2. Sebelum itu bacalah kutipan cerita fantasi ini. Pada sebuah desa yang damai hiduplah dua saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Mereka adalah Niko dan Joko. Walaupun mereka saudara kembar, tetapi watak keduanya amatlah berbeda drastis. Niko begitu sombong dan angkuh, sedangkan Joko adalah anak yang baik hati. Adapun Niko mempunyai keistimewaan, yaitu menguasai sihir lebih banyak, sehingga dengan sombongnya selalu memamerkan kemampuannya. Pertanyaannya di sini adalah, berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, teks cerita fantasi di atas dapat digolongkan ke dalam jenis cerita fantasi yang A, sezaman, B, lintas waktu, C, total, dan D, irisan. Jawabannya adalah cerita fantasi total. Selanjutnya nomor 3, kita baca lagi kutipan teks cerita fantasinya. Di sebuah desa hiduplah pemuda miskin dan sebatang kara. Dia tidak mempunyai harta benda kecuali gubuk yang telah rapuh peninggalan orang tuanya untuk menghidupi dirinya. Pemuda tersebut selalu mencari kayu bakar di hutan, lalu dijualnya atau ditukarkannya dengan kebutuhan pokok lainnya.
Nah, walaupun hidup serba kekurangan, tetapi pemuda tersebut sangat baik hati dan penyadar. Nah, pertanyaan di sini, alasan kutipan teks di atas merupakan bagian dari orientasi pada struktur teks cerita fantasi adalah yang A, yaitu kemunculan sebuah masalah dalam cerita, yang B, memperkenalkan tokoh dan latar dalam cerita, yang C, penyelesaian masalah dalam cerita, dan yang D, pesan yang dapat diambil dari cerita. Nah, jawabannya adalah B. Nah, selanjutnya kita baca lagi kutipan teks cerita fantasi ini. Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Nah, kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu, akan mendapatkan petualangan indah dan sekaligus mendapatkan berlian itu. Nah, tapi waktu yang diberikan untuk berpetualang hanya 1 jam. Sedangkan Anika menyukai warna ungu, Tamika, teman dekat Anika, menyukai warna biru, dan Cika menyukai warna kuning. Nah, saya ingin mencoba petualangan indah itu, Bu. Saya punya sahabat yang menyukai warna itu. Nah, Anika meyakinkan ibunya. Dengan kesepakatan, ketiga sahabat itu berkumpul di rumah Anika, dan minggu pukul 6, mereka semua masuk ke kamar Anika yang serba biru. Nah, di kamar Anika serasa ada di langit. Nah, pertanyaannya di sini, kutipan cerita di atas merupakan bagian resolusi karena A. memperkenalkan tokoh, watak, dan latar peristiwa secara umum. B. menjelaskan secara detail watak tokoh. C. ada permasalahan yang muncul dalam peristiwa tersebut. D. permasalahan yang ada dalam cerita di atas sudah diselesaikan. Jawabannya yaitu D. Nah, selanjutnya di sini soal nomor 5. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu teks cerita fantasinya. Nah, di sini Cimun adalah seorang anak yang suka membaca. Tak pernah dia melewatkan sehari pun waktunya untuk membaca. Nah, maka dari itu, setiap istirahat dia selalu berkunjung ke perpustakaan. Buku yang paling suka ia baca adalah sejarah, terutama tentang sejarah nasional Indonesia, baik sejarah raja-raja dan kerajaan Nusantara, hingga sejarah sekitar perang kemerdekaan. Nah, kali ini ia membaca tentang buku teks sejarah tentang pemberontakan PKI di Madiun. Nah, ketika membaca halaman ke-9, Cimun merasa ada yang memanggil, "Bung, ayo sembunyi." Nah, begitu menoleh ke belakang, ternyata dia tidak ada di perpustakaan sekolah. Dia melihat sekeliling sedang terjadi pertempuran sengit antara pemberontak PKI dan Tentara Republik Indonesia. Nah, dari pertanyaannya di sini, dari kutipan cerita di atas dapat diketahui tentang hal-hal berikut ini. Nah, kecuali yang A, nama tokoh, yang B, latar peristiwa, yang C, masalah yang dihadapi, yang D, penyelesaian. Nah, jawabannya adalah D. Selanjutnya, kita baca lagi kutipan cerita fantasi ini. Harry Potter tinggal bersama Mr. dan Mrs. Dursley dan sepupunya Dudley Dursley di Private Drive. Nah, hidupnya selama hampir 11 tahun dijalani dengan sangat mengenaskan, di mana paman, bibi, dan sepupunya sama sekali tidak menyukai keberadaannya di keluarga mereka. Namun, sebuah surat atau tepatnya ratusan surat yang dikirimkan kepadanya tepat menjelang ulang tahunnya yang ke-11 telah membuat hidupnya berubah. Nah, pertanyaannya yaitu kalimat yang menunjukkan latar tempat pada teks fantasi di atas adalah yang A, 1, B, 3, C, 4, D, 2. Nah, jawabannya adalah A. Selanjutnya, di sini pertanyaan nomor 7. Kutipan cerita berikut yang merupakan struktur resolusi dalam cerita fantasi adalah, nah, yang A bisa kalian baca sendiri, itu yang B, C, dan D. Nah, itu kalian lihat sendiri mana yang merupakan struktur resolusi dalam cerita fantasi. Nah, di sini jawabannya adalah B. Pak Raden mengambil cangkul yang ada di sampingnya.
dan mengarahkan kepada harimau itu. Lalu tembuslah cangkul itu di perut harimau, kemudian harimau itu pun mati. Setelah berhasil membunuh harimau itu, Pak Raden mengangkat bayi itu dan membawanya pulang bersamanya untuk diurus dan diangkat menjadi anaknya. Nah, selanjutnya soal nomor 8. Salah satu ciri dari cerita fantasi adalah tokohnya memiliki keunikan. Kecuali A. memiliki kesaktian, B. saling menolong, C. mengalami peristiwa misterius, D. dapat menerobos dimensi waktu. Nah, jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 9, kita baca lagi teks cerita fantasi. Nono nyaris dihukum gantung gara-gara kaos Manchester United yang dikenakannya saat itu. Nah, setelah itu dia terperangkap di warung Mbok Rindi yang merupakan jelmaan iblis. Nah, berkawan dengan kelompok semut hitam yang ternyata adalah segerombolan pencuri. Nono juga bertemu legenda Gunung Kelut. Nah, Mahesa Suro dan Lembu Suro berjumpa dengan si putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari dan berhadapan dengan Sri Ratu yang dijuluki setan merah. Nah, karena kekejamannya, tiba-tiba Nono diminta untuk memimpin perang yang disebabkan oleh konspirasi orang-orang dalam kerajaan. Nah, pertanyaannya di sini, berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, penggalan cerita fantasi di atas termasuk A. fantasi irisan, B. fantasi lintas waktu, C. fantasi waktu sejaman, D. fantasi total. Nah, jawabannya adalah A. Selanjutnya di sini yang terakhir nomor 10, kita baca lagi kutipan teks cerita fantasinya. Pada suatu masa ada seekor kucing yang sangat awas dan sigap. Tikus-tikus takut memperlihatkan dirinya karena takut dimangsa oleh sang kucing. Nah, sehingga sang kucing harus mencari akal untuk menangkap mereka. Suatu hari, sang kucing naik ke atas rak. Ia menggantungkan diri dengan satu kakinya pada tali. Nah, dengan kepala menghadap ke bawah, seolah-olah telah mati. Nah, saat tikus-tikus melihat posisi kucing seperti itu, mereka menyangka bahwa sang kucing telah melakukan kesalahan. Dengan hati-hati, para tikus mengeluarkan kepalanya dari sarang dan mengendus-endus ke sana kemari. Nah, karena tidak terjadi apa-apa, mereka melompat keluar dari sarang seraya menari untuk merayakan kebebasan mereka. Nah, saat itulah sang kucing tiba-tiba melepaskan tali pegangan pada tali. Nah, dan sebelum tikus-tikus itu tersadar, sang kucing telah menangkap 3 ekor tikus. Bagian yang menceritakan kecerdasan tokoh kucing pada kutipan cerita tersebut adalah, nah, yang A, tokoh kucing mengendus-endus ingin memangsa tikus yang berkeliaran mencari makan. Yang B, kucing dengan lincah dapat menerkam tikus-tikus yang suka berkeliaran mencari tikus-tikus. Yang C, kucing selalu siap siaga dengan cakarnya menerkam tikus-tikus yang berkeliaran mencari makan. Yang D, kucing menggantungkan dirinya dengan satu kaki pada tali dengan kepala ke bawah seolah-olah dia telah mati. Nah, jawabannya adalah D. Nah, demikianlah itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu harap apa yang sudah Ibu sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kalian. Jika nanti ada latihan soal lagi, tolong dikerjakan dengan benar, dibaca terlebih dahulu dengan benar soalnya, agar tidak banyak yang salah ya. Nah, sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.